Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita akan kembali mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Kita lihat dari Yeremia 49 ayat yang ke-22a. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Burung Raja Wali lebih banyak melayang di ketinggian udara daripada terbang. Jika burung lain lebih banyak terbang dengan mengepak-ngepakkan sayap mereka, maka burung Raja Wali lebih banyak memanfaatkan daya dorong angin kencang, sehingga ia hanya perlu membentangkan kedua sayapnya dengan anggun. Ada beberapa kelebihan melayang dibandingkan dengan terbang. Pertama, melayang dengan memanfaatkan daya dorong angin akan membuat laju terbang lebih cepat. Kedua, melayang praktis, tidak mengeluarkan tenaga seperti mengepak-ngepakkan sayap. Yang perlu dijaga hanyalah pengendalian sayap sebagai kemudi. Ketiga, melayang tentu lebih nikmat daripada kerja keras mengepak-ngepakkan sayap. Di sini kita boleh belajar ada dua hal yang penting yang dapat kita tarik dari kebiasaan Raja Wali memanfaatkan daya dorong angin yang kencang tersebut. Yang pertama, burung Raja Wali berkawan dengan masalah. Bagi burung lain, angin kencang adalah musibah, sesuatu yang mencelakakan. Tetapi bagi Raja Wali, angin kencang merupakan kawan yang menyenangkan. Bahkan sangat mungkin Raja Wali selalu merindukan angin yang kencang. Banyak orang Kristen menganggap masalah dan pencobaan sebagai musuh besar mereka, sehingga mereka begitu takut menghadapinya. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan mengangkat semua masalah kita, akan mengangkat persoalan kita, akan mengangkat semua pencobaan dari hidup kita. Malah firman Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bahkan di ayat yang lain juga dikatakan dalam Yakub 1 ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kita bisa mendapat pencobaan. Dari kedua ayat tersebut jelas bahwa masalah dan pencobaan adalah bagian dari kehidupan kita yang harus dihadapi dengan wajar. Jangan takut pada masalah. Dia bukan musuh yang akan merugikan kita, tetapi pencobaan masalah adalah kawan yang akan membawa suatu berkat bagi kehidupan kita, membuat kerohanian kita jadi semakin meningkat. Yang kedua, kita mau memanfaatkan masalah, karena Raja Wali pandai membaca arah dan sifat angin. Angin kencang justru menjadi tunggangannya untuk maju lebih cepat. Raja Wali akan lebih cepat terbangnya di dalam angin yang kencang daripada ketika angin bertiup dengan lembut. Cara pandang dan perlakuan yang berbeda atas sebuah masalah akan memberikan hasil yang berbeda. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyikapi masalah dan pencobaan dengan positif. Hadapi dan pecahkan setiap masalah dengan hikmat dan akal budi yang dari Tuhan. Gunakan fakta, data, dan informasi yang ada. Melalui masalah dan pencobaan yang datang ke dalam hidup kita, kita akan dibuat maju lebih cepat di dalam karakter kita, iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Bahkan melalui masalah dan pencobaan yang datang ke dalam hidup kita, Tuhan mempunyai kesempatan yang baik untuk menata ulang kehidupan dan karakter kita yang telah berantakan. Masalah akan selalu ada, jangan hindari, tapi hadapilah dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kita semua. Jadi kita mau menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang seperti Raja Wali. Ya, kita mau menjadi Kristen Raja Wali yang selalu belajar mengandalkan Tuhan dan memperkuat otot iman kita supaya goncangan, godaan, kesulitan atau badai hidup tidak akan membuat kita terjatuh, tetapi kita akan terbang semakin tinggi seperti Raja Wali. Berikanlah waktu untuk Tuhan agar hidup kita selalu dibaharui di dalam kasih anugerah-Nya. Situasi apapun yang saat ini kita hadapi, carilah Yesus sebagai jalan untuk keluar dari situasi tersebut. Jangan cari jalan lain. Hidup kita hanyalah singkat, tapi apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan kita hidup dalam dunia untuk memuliakan Tuhan? Tetaplah setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yesaya 30 ayat 31 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu,
dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah Kristen Raja Wali, Kristen yang kuat, yang sanggup dan mampu untuk menghadapi masalah karena Yesus menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Biar semuanya menjadi kekuatan, menambahkan iman kami, harap kami, kasih kami, setia kami kepada Tuhan. Tuhan menolong di hari yang baru ini Tuhan, pimpin sertai dan berkati langkah hidup kami, lindungi, jaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Bahkan kekuatan, kesehatan yang baru Kau limpahkan, bahkan semua umat-Mu Tuhan Kau berkati Tuhan, dalam setiap kreativitas, aktivitas, pekerjaan, usaha, pelayanan, bela kami semua Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kami masuki hari yang baru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.